Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap penyertaan dan perlindungan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Sehingga karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, yang akhirnya semakin berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-16. Demikian sabda Tuhan. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Tema renungan saat ini adalah semangat pantang menyerah. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika ada 2 orang anak berusia 8 tahun menuangkan bensin di kompor untuk mendapatkan kehangatan. Akhirnya ledakan hebat pun terjadi dan merenggut nyawa salah seorang anak tersebut. Anak yang satunya mengalami luka bakar di kaki dan dokter menyarankan segera diamputasi agar tidak infeksi. Tetapi orang tuanya berkata, "Kita tunggu saja beberapa hari." Setelah beberapa minggu, kaki anak itu pun sembuh. Tetapi kaki kirinya menjadi lebih pendek 6,4 cm. Ia tidak akan pernah bisa berjalan, kata dokter. Beberapa minggu kemudian, ternyata anak itu bisa berjalan dengan bantuan tongkat penyangga. Kemudian dokter mengatakan, ia tidak akan bisa berjalan tanpa tongkat. Tetapi dalam beberapa minggu, anak itu membuktikan bisa berjalan tanpa tongkat. Lagi-lagi dokter berkata, ia bisa berjalan, tapi tidak akan pernah bisa berlari. Tetapi anak itu belajar berlari. Ia adalah Glenn Cunningham yang telah memenangkan medali emas dan memecahkan rekor dunia 1.500 meter dengan waktu 4 menit 8 detik. Bagaimana bisa seorang anak yang dinyatakan menderita kelumpuhan, namun kenyataannya ia berhasil menjadi seorang juara di lintasan lari? Jawabannya karena ia dan orang tuanya mempunyai semangat yang pantang menyerah dan tidak mau kalah pada keadaan. Itulah yang menjadi kekuatan dan rahasia kesuksesannya. Saudara yang terkasih, banyak orang yang sering menyerah pada keadaan dan mereka menganggap seakan-akan itu adalah jalan terbaik ketika mengalami berbagai masalah berat. Tetapi jika kita renungkan dan pikirkan kembali, apakah keputusan itu benar? Menyerah pada keadaan berarti mendengarkan dan mengamini setiap kata negatif dari orang lain untuk kita. Jika hal itu yang terjadi, maka kemungkinan tidak akan ada pemulihan. Saat Lazarus sudah dikuburkan, semua orang berkata bahwa ia sudah mati. Tetapi Yesus berkata bahwa ia tertidur. Tidak selamanya kita harus mengimani
apa yang orang lain katakan buruk dan negatif tentang kita. Kita harus mengimani apa kata Tuhan dalam hidup kita, yaitu kita ini berharga dan kita adalah biji mata Tuhan. Saudara yang terkasih, jadi jika saat ini kita merasa tidak berarti dalam hidup ini karena sudah sering mendengar orang berkata kepada kita, bodoh, goblok, tidak akan sukses, anak sial, dan sebagainya. Inilah saatnya kita bangkit bersama Tuhan dan mematahkan setiap kata-kata negatif yang sudah dikatakan orang kepada kita. Yesus yang kita sembah lebih hebat dan penuh kuasa daripada setiap perkataan negatif yang ditujukan orang kepada kita saat ini. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter berpikir positif, menolak kata-kata negatif, supaya kita menjadi orang yang selalu optimis, karena kita perlu yakin bahwa Tuhan ada di pihak kita. Tuhan pasti menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kini kami sadar bahwa kami adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Kini kami mau bersama dengan Engkau untuk mau berubah, dan kami mau hidup menjadi lebih baik. Bapa yang penuh kasih, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan menyertai dan menolong kami. Berikan kesehatan kepada kami dan juga orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon kiranya Tuhan yang memberkati kami. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih, berkenan untuk menolong, untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa kami yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu agar di dalam setiap hal yang dikerjakan, yang diputuskannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.